Haleluya Church. Welcome untuk Anda semuanya. We believe that today will be a great day. Boleh kita berdiri bersama-sama. Kita mau rayakan Tuhan kita hari ini, come on. Mari katakan bersama. Lalu bersatu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Mari angkat tangan bersama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Sing, dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Boleh tepuk tangan bersama.
Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Haleluya. Boleh saudara pagi ini sama-sama kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kita mau fokuskan hati kita kepada Dia. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Mari katakan bersama. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes God, yes God. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari katakan ini bersama. Tak berdaya, Dia yang kuatkan, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Mari angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Saudara, pagi ini kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dulu, sekarang, dan selamanya. Boleh saudara kita angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau responi hadirat Tuhan pagi ini dengan kita menyembah Dia. Yes God, yes God. Kau ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus, kutuk jadi
bahwa Tuhan yang besar itu ada di pihak kita. Dia ada buat saya dan saudara. Dan pagi ini Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau terima Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Kita angkat tangan kita sama-sama pagi ini. Kita mau angkat suara kita mau sembah Tuhan. Yes God, yes God. Tuhan, mari Kau beracara bagi setiap kami Tuhan. Yes God. Biar Kau yang ambil alih Tuhan. Selalu ada bersama-sama dengan kami. Yes God, yes God. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saudara sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan penuh percaya. Haleluya, karena Engkaulah Tuhan yang penyelamat jiwa kami. Dan Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan, dan hari ini kami memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, dan kami yakin Engkau hadir di antara kami. Tuhan melihat apa saja yang menjadi beban-beban kami. Tuhan, kami datang dengan percaya kami akan memperoleh jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua puji dan sembah yang kami naikkan. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan ada di antara kami hari ini mau berbicara bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya sebentar pesan firman-Mu akan sampai di hati kami dan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan di dunia ini dan untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati tim Praise and Worship bersama dengan semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyiapkan ibadah sepanjang hari ini. Memberkati hidup mereka untuk menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, bisa hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada beberapa informasi yang penting untuk diperhatikan. Acara Joy Got Talent akan segera dimulai. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi anak-anak Anda, saudara atau keponakan Anda, dan siapa tahu mereka memiliki talent yang sangat luar biasa. Pendaftaran dimulai pada tanggal 25 Mei sampai 3 Juli 2024. Terdapat dua kategori A untuk anak usia 5-8 tahun, dan kategori B untuk anak usia 9-12 tahun. Biaya pendaftaran setiap anak adalah Rp75.000 dan pastinya ada banyak hadiah menarik dengan total jutaan rupiah yang bisa dimenangkan. Pastikan segera daftar ke anak-anak Anda. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengeksplorasi bakat mereka dan juga memiliki pengalaman yang sangat menyenangkan. And again, who knows, mereka bisa menjadi bintang di atas panggung Joy Got Talent. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Apakah rencana Allah bagi keselamatan manusia? Apakah orang Kristen perlu bisa berbahasa roh? Apa yang harus dilakukan sih supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa? Apa sih tujuan terbesar dalam hidupku? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini. Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan Victorious Life, di mana di sana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam setiap area kehidupan kita. Mari untuk setiap jemaat AOC yang belum mengikuti atau ingin kembali mengikuti kelas Glorious Life, Anda dapat bergabung bersama kami. Kelas akan dibuka pada hari Jumat 14 Juni sampai 2 Juli 2024 secara online via Zoom jam 7 malam. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rahel di nomor di bawah ini. Harapan kami setelah mengikuti kelas ini, kita dapat memahami akan jawaban di setiap pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sound of Praise akan mengadakan special worship night lagi, dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Juga akan ada kawan kita Pastor Juan Moki yang akan menyanyi dan sharing firman Tuhan di hari itu. Yuk join bersama di hari Kamis 13 Juni. Pintu akan dibuka jam 18.30 di Alpha Omega Church Darmo Permain. Pastikan Anda tidak datang sendiri, ajak kawan, keluarga, dan siapa saja yang kita tahu. Daftarkan diri segera, dan kita akan menikmati waktu memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan begitu powerful-nya. Sound of Praise melirik single terbaru Kutuk Jadi Berkat, lagu yang akan memberkati bangsa-bangsa dan seluruh dunia. Mark your calendar, tanggal 12 Juni 2024, Kutuk Jadi Berkat di platform musik favorit Anda. Available on Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon, dan many more.
Mari kita siapkan diri kita untuk inspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Ya, puji Tuhan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Dan Alpha Omega Church sekali lagi mengingatkan bahwa tidak ada siapapun yang dipaksa untuk memberi. Tapi kita sadar bahwa Tuhan telah memelihara hidup kita. Cerita tentang Ayub. Ayub itu orang yang diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai satu saat anak-anak Allah dan iblis datang bertemu dengan Tuhan lalu ngobrol di sana. Dan iblis langsung jawab, dia berkata sama Tuhan, tentu Ayub tidak percuma, ya, tidak untuk percuma. Dia engkau berkati begitu banyak. Lalu Tuhan bilang sama iblis, kamu boleh, itu semua ada di dalam kuasamu, dan kamu boleh mencoba siapa si Ayub. Tapi saudara tahu Ayub, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan, tapi tiap pagi-pagi betul dia bangun, dia bikin mezbah untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena dia tahu dia hidup bukan karena kemampuannya, tapi dari apa yang dia dapat itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan. Sampai sering saya juga mikir, kita kayaknya belum kayak Ayub, bangunnya enggak pagi-pagi dan enggak cari hadirat Tuhan, tidak bikin mezbah buat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bukan cari Tuhan, cari kaya, tetapi memang Dia yang bisa membuat kita diberkati, ya. Oleh sebab itu hari ini kita datang kepada Tuhan, kita membawa korban syukur kita. Kita siapkan persembahan kita, kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Dan kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Dan kami ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami buat, ya Tuhan, dan kami yakin merupakan taburan yang akan bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan tangan, tapi tidak mimpi-mimpi.
sungguh takkan lagi kau bisa melupakanku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita kau bisa hitamkan putih, kau takkan gelapkan abu, kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelas pun akan bawa bahagia. Kita bisa sama-sama manusia-manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat, coba. Manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ya, diingatkan sekali lagi, saudara-saudara sekalian, tanggal 13 pukul 6.30 hadirlah di worship night hari Kamis di tempat ini bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Ya, kita akan berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan, dan Pastor Johan Mogi juga akan ada di antara kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa saudara-saudara sekalian. Pastor Eliseba hari Kamis pagi pukul 8 telah melahirkan, dan bersama dengan anak Josephine, dia hari Jumat siang sudah ada di rumah, ya. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita doakan terus supaya baik Pastor Eliseba maupun anaknya Josephine diberi Tuhan kesehatan, kekuatan, ya, dalam hari-hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama dalam bulan ini akan membahas tentang leadership, imperfect leadership, kepemimpinan yang tidak sempurna, dan memang tidak ada kepemimpinan atau pemimpin siapapun yang sempurna. Nah, judul untuk minggu ini kita akan membahas tentang otot kuat, emosi lemah. Ya, otot kuat, emosi lemah. Bagi yang baru, bagi yang lama, kita akan membahas pembahasan ini supaya ada sesuatu yang baik yang dapat kita bawa pulang. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya teringat pengalaman-pengalaman di masa-masa remaja, karena tidak ada anak remaja yang mau dibully dan dikalahkan oleh yang lain.
Sehingga dalam semua kesempatan pasti remaja itu kepingin tampil kelihatan lebih dari yang lain. Termasuk diri saya juga, saudara-saudara. Dan saya bilang senang sekali di zaman kita itu ada main kelereng itu, saudara. Naik keran itu ya. Main press itu ya. Layangan lagi. Apalagi itu, baksodor, pate lele, ya, dan macam-macam lagi yang lain. Mungkin yang zaman sekarang tidak menangi itu hanya dapatnya gadget, dikasih satu HP dengan semua yang ada di situ, anak itu mainan itu terus gitu, dan dia tidak kenal yang lain. Dan saudara tahu, kita pergi dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu gang ke gang yang lain, main kelereng, main press, kalau sudah menang, pakaiannya diikat, semua dibawa pulang, waduh bangga sekali gitu. Tapi yang dikalahkan gak terima, terus ngomong dengan segala macam, terus ngajak berkelahi. Nah terus saya pikir, ya sudah dilayani aja. Kadang menang, kadang kalah, kadang dikeroyok, kadang sendirian gitu ya. Terus akhirnya kita pikir-pikir dengan kawan-kawan, ayo kita latihan. Waktu itu tidak ada tempat gym yang lain kecuali yang namanya TNH. Di pasar besar sana, Jagalan ya. Ya itu latihan di sana. Nah, setelah latihan, waduh masih lagi terus begitu. Tapi saudara tahu, lalu satu hari orang tua saya mengingatkan. Setelah masuk mulai pelayanan, mulai diingatkan. Lu ya nanti ya, kalau lu teman-teman sama orang di pinggir jalan, lalu orangnya nanti bilang, lu ini kan yang khotbah kalau minggu gitu. Mati lu, dia bilang. Nah itu menyadarkan saya. Terus saya pikir, wah ini tidak boleh. Ya, apalagi mulai sudah masuk dalam keluarga, kita mikir juga bagaimana dengan keluarga kita dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang kelihatannya kita kuat, tapi sebetulnya emosi kita justru jadi lemah. Ya, ini bukan membuat kita lalu merasa bersalah, lalu tidak ada jalan keluarnya, tidak. Tapi kita semua perlu lebih belajar dan membekali diri kita. Apa yang mesti kita lakukan kemudian begitu. Ya. Nah dalam pembahasan pada hari ini kita ingin melihat bahwa setiap kita, baik laki, perempuan, ya, single sekalipun, kita semua punya kelemahan. Ya, tapi ada kabar baiknya, Tuhan itu mau terus menyempurnakan kita. Ya, dia akan membangun diri kita terus dari waktu ke waktu. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Otot kuat, emosi lemah. Ya, otot kuat, emosi lemah. Ini adalah realitas kehidupan. Kita tidak bisa menyangkali itu. Ya, semua orang pasti punya pengalaman di sana. Oleh sebab itu kita perlu melihat dan belajar pula bagaimana tentang leadership principle, prinsip-prinsip kepemimpinan ya, yang baik, yang perlu kita punyai dalam diri kita. Sebab kita masing-masing akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat, di mana saja kita berada. Siapa tahu saudara-saudara diangkat jadi RT, jadi RW, tahu-tahu jadi lurah. Tahu-tahu nanti jadi camat, tahu-tahu jadi bupati, tahu-tahu jadi gubernur. Bisa juga kan, saudara-saudara. Nah, ada banyak hal lagi yang lain, yang lebih mungkin dari itu. Mulainya dari kaki lima, tahu-tahu kita bisa punya perusahaan. Tadinya kita bekerja ikut orang, lalu kita menjadi pemimpin, ya. Saudara-saudara, dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak punya prinsip kepemimpinan yang baik, lalu mungkin kesempatan ada, tapi mungkin tidak bisa jalan dengan baik, mungkin juga tidak bisa bertahan dengan lama. Nah, saudara-saudara, kita melihat dari Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim itu mengumpulkan cerita tentang
hakim yang memimpin Israel. Jadi banyak hakim yang muncul dibangkitkan oleh Tuhan untuk memimpin Israel. Nah, mulai dari cerita kelahirannya di pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga, ini salah satunya adalah Simson. Kita baca ayat ini ya, ayat 1 sampai yang ketiga. Mari, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi saudara-saudara, dari cerita ini tentang mau lahirnya seorang pemimpin ini, ceritanya itu pakai dinubuatkan lebih dulu, diberitahukan lebih dulu, ya. Dan tentu cerita seperti ini akan menjadi heboh, ya, menjadi wah sekali, saudara-saudara, karena waktu itu Filistin selama 40 tahun menguasai Israel. Nah, jadi malaikat Tuhan dia menampakkan diri dan dia memberitahu kepada istrinya Manoah, dan dia diberitahu bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tujuan kelahiran ini, saudara-saudara, ayat 4 dan 5. Kita baca. Ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi inilah tujuan dari kelahiran Simson, penyelamat Israel ini. Dia akan menjadi seorang nasir Allah, dan dia akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi saudara-saudara, tujuan kelahirannya pun diberitahukan, dan tujuan penyelamatan ini disampaikan. Lalu diberitahu juga ibunya bagaimana harus hidup dan anak ini harus bagaimana dia hidup. Ya, ada batasan-batasan untuk itu karena dia adalah seorang nasir Allah. Ya, dia seorang nasir Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, konfirmasinya tentang kelahiran ini di ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai yang ke-22 ya, konfirmasi kelahiran dari Simson. Kita baca. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Nah, saudara-saudara, dari cerita yang kita baca ini lalu kita tahu keadaan di zaman itu, ya, di zaman itu. Orang melihat Tuhan bisa mati karena tidak sembarangan orang melihat Tuhan, dan Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada orang dengan sembarangan. Tetapi secara khusus Tuhan menampakkan diri untuk Manoah dan istrinya. Dan waktu mereka bikin mezbah, apinya nyala, tahu-tahu malaikat Tuhan naik dari tengah api itu kembali ke
ke sorga. Saudara-saudara sekalian, dan mereka kemudian melahirkan seorang anak, ya, yang diberi nama Simson, menjadi pemimpin yang gifted, anointed, chosen, dan strong. Ya, jadi betapa sempurnanya punya seorang anak yang punya talenta, ya, diurapi dan terpilih dan begitu kuat, Simson. Nah, lihat cerita kelahirannya sampai tujuan kelahirannya sampai konfirmasi dia lahir itu heboh luar biasa. Dan kita juga tahu bahwa dia ini adalah orang yang tadi itu punya talenta, ya, diurapi, terpilih, dan kuat. Tetapi ingat saudara-saudara, yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1, ini yang pertama dicatat tentang Simson. Ayat itu mengatakan Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Saudara perhatikan, Simson dia dipanggil, dipilih, diadakan, dilahirkan untuk mengembalikan orang Israel kepada Tuhan. Membawa orang Israel supaya bisa menyembah Tuhan kembali. Ya. Dan supaya Israel terlatih untuk minta petunjuk dari Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami oleh Simson dengan kekuatannya yang begitu besar, dengan keistimewaan yang dia punya, ternyata dia perginya itu cari perempuan Filistin. Nah, jadi saudara-saudara mungkin kita juga akan setengah ngeledekin Simson atau mengejek atau mentertawakan, ya, saudara-saudara. Padahal sebenarnya ini adalah kondisi dari semua orang, ya, siapapun. Kita mungkin merasa kuat, tapi sebenarnya kita juga punya emosi yang lemah. Yang kedua, saudara-saudara, imperfect leader. Simson ini dia pemimpin, dia hakim atas Israel. Tetapi wanita yang dia ambil menjadi istrinya adalah orang Filistin, bukan Israel. Masalahnya apa? Mungkin bagi sebagian orang kan tidak ada urusan gitu. Tetapi ingat saudara-saudara, orang Israel punya ketentuan. Mereka itu tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Ya, dan mereka harus menumbuh kembangkan bangsa ini. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke suku Lewi, ya, suku, ya, salah satu suku dari 12 suku itu, suku Lewi ini ada aturan-aturan tertentu untuk bagaimana menikah, walaupun dengan bangsanya sendiri dari suku yang lain. Ya, karena apa? Karena tugas dan kewajiban orang-orang Lewi itu berbeda sama sekali. Dan saya sempat di tahun 76, tahun 80, di waktu-waktu itu pergi ke Israel, saya melihat mungkin ada 2 bis, ya, itu membawa anak-anak yang kelihatannya hasil dari pernikahan darah yang terlalu dekat. Ya, tapi mereka dipelihara begitu rupa. Tapi saya juga melihat, oh ini rupanya dari akibat seperti itu. Tapi Tuhan kan sudah menetapkan, kenapa masih ada begini gitu. Ya, saudara-saudara. Nah, tapi paling tidak kita melihat, ya, ini Simson, ya, dia pergi sampai begitu jauh mengambil perempuan Filistin. Ini tentu menjadi hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Salomo yang diberi keistimewaan dari Tuhan. Sampai raja-raja tetangga itu datang memberi offering, ya, menyampaikan persembahan karena menyanjung, memuja dia begitu rupa. Tapi Salomo juga akhirnya mengambil banyak istri-istri dari bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara sekalian,
Mungkin ada juga yang berkata begitu, ya tapi walaupun tidak seiman, tapi dia ini orang yang sekian lama yang mengerti tentang diriku. Ingat saudara, mungkin minggu depan dia tidak akan mengerti dirimu. Ya, sekian lama itu karena yang seminggu ke depan ini belum dijalani. Betul bukan? Ya, wah dia sudah sekian lama kita kenal. Orangnya begitu baik, orangnya begitu peduli akan aku. Walaupun iman kita tidak sama. Ingat, mungkin bulan depan sudah tidak begitu lagi. Karena sebulan ke depan ini 30 hari ini masih ada macam-macam pengalaman yang akan kita hadapi. Ya, saudara-saudara, kita perlu cari aman. Sampai ada istilah mengatakan, pernikahan itu bukan penginjilan. Ya, jadi lebih baik kita memastikan diri kita, ya, sebelum pernikahan itu terjadi, kita memang sudah punya satu iman, gitu ya, iman yang sama. Nah, itu penting sekali. Dan tidak hanya itu saja, saudara-saudara, kita mesti tahu juga, pernikahan di zaman itu sebenarnya adalah ditentukan oleh orang tuanya. Tetapi apa yang dia lakukan oleh Simpson, dia hantam terus, tidak peduli karena aku kuat, aku punya urapan, aku punya talenta, ya, dan aku bisa melakukan apa saja. Akhirnya inilah yang menjadi pilihan Simpson dan kita banyak mengerti dan mendengar kematian Simpson yang terakhir. Nah, saudara-saudara, dari seorang nasir Tuhan, ya, yang dirinya ditetapkan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, dia harus menjalani aturan-aturan hidup yang telah ditentukan. Ya, dan kita tadi sudah membaca, kepalanya tidak boleh dicukur, tidak minum anggur, tidak menyentuh mayat dan lain-lain, termasuk makanan yang haram. Ini semua oleh Simpson dilanggar karena dia pikir ototku kuat. Tidak hanya itu saja, Tuhan itu mengangkat seseorang menjadi hakim, menjadi pemimpin atas umatnya. Tugasnya ada 3. Yang pertama adalah menjaga, menyediakan, dan menggembalakan. Jadi ada 3 tugas kalau Tuhan mengangkat orang menjadi hakim atau pemimpin atas umatnya. Sekali lagi, dia adalah penjaga, dia adalah penyedia, dan dia adalah gembala. Ya. Nah, karena Simpson sangat yakin akan kekuatan ototnya, dia lupa tentang tugas-tugasnya sebagai tadi itu, ya, penjaga, penyedia, dan gembala. Ini perlu kita renungkan bagi hidup kita masing-masing, saudara-saudara. Kita punya tugas ini dalam hidup kita. Ya, jadi kita bukan hidup semau kita, tetapi kita punya tugas dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak melakukan ini dan membuat Tuhan sedih dengan kehidupan kita. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita akan mempelajari hal ini. 3 peran hakim Israel yang juga merupakan peran hidup kita masing-masing. Yang pertama, penjaga. Apa yang dimaksud dengan penjaga? Apakah kalau kita sudah menyediakan rumah kita dengan tralis dan pagar yang tinggi, dengan security, ya, dengan CCTV di mana-mana, berarti sudah oke? Apalagi sekarang mobil sudah lebih lengkap lagi dengan sensor 360 derajat dari atas, dari kiri, kanan, keliling, muka, belakang. Kalau ada mobil mendekati kita, indikator sudah menyala. Ya, saudara-saudara,
Apakah hanya itu yang diharapkan? Tapi ternyata penjaga ini mengingatkan kita tentang 3 hal ini. Efesus 6 ayat 17 dan 18. Efesus 6 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. Mari. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang pertama adalah penjaga pikiran kita. Ya, penjaga pikiran kita. Ketopong keselamatan. Jadi Tuhan itu mengingatkan, Rasul mengajarkan tentang ini. Ya, terimalah ketopong keselamatan. Setiap orang percaya diberi ini. Jadi cara kita berpikir itu sudah mulai jadi berbeda. Kalau dulu hanya untung, sekarang untung dan bertanggung jawab. Kalau dulu hanya pikir untung, tentang nanti lu keluar dari toko gua jadi apa terserah. Saya pernah datang belanja di satu toko di Hong Kong. Ya. Setelah belanja saya pulang, saya lihat loh, barang lain. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Saya balik besoknya. Terus balik di situ. Di situ ada berdiri 6 orang. Tangannya hanya begini saja. Gede-gede badannya. Terus orangnya yang di toko itu hanya jawab begini. Kalau lu enggak mau, kita sudah enggak bisa layani lagi karena barang sudah kamu bawa. Ya ini adanya. Loh tapi kan beda gitu. Dia tetap tidak mau. Terus dia bilang, kalau cuma lu satu yang tidak mau datang balik ke toko gua, di sini tiap hari ada 2 juta orang lewat di Hong Kong. Jadi aku tidak khawatir. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan tidak bisa berpikir seperti itu. Tentu, betul bukan? Kita tidak bisa hanya kasih minyak tanah, dikasih warna jadi solar. Kalau sekarang mungkin gak laku karena solarnya lebih murah dari minyak tanah. Saudara-saudara. Tapi kalau dulu kita gak peduli. Apa saja yang kita lakukan, mungkin kita pikir asal untung, tapi sekarang kita mesti punya pikiran yang berbeda. Ya, protect the mind. Pakai ketopong keselamatan. Ya, lindungi pikiranmu dari pikiran hanya cuan saja, tapi sekarang mesti untung dan bertanggung jawab. Ini beda, ya. Karena apa? Kita tahu kalau Tuhan mau memberkati kita dengan cara apa saja, itu pasti bisa. Dan dia pun bisa melindungi kita. Dan ingat saudara-saudara ya, kalau Tuhan memberkati kita, kelihatannya jadi berbeda dari orang lain, iblis pun tahu. Dan kalau dia mau merusak, dia dengan gampang bisa melakukan itu. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu pelindung kita. Dia melindungi kita, ya, dia menjagai kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan sampai pikiran kita itu melayang terus dengan apa? Membandingkan dengan orang lain. Karena sosmednya begitu luas. Semua jalan, mulai dari Reel-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, thread-nya. Jadi kita bisa melihat, waduh orang lain bagaimana. Lalu kita kepingin mengejar dan menyamakan diri atau tidak mau kalah. Dan ini bahaya, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasih kita ketopong keselamatan. Puji Tuhan. Yang kedua, protect the soul. Jadi menjaga jiwa kita, melindungi jiwa kita dengan pedang roh. Ya, dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini penting.
apakah dalam keluarga kita itu selalu ada firman Tuhan? Apakah firman Tuhan dibaca bersama-sama? Jangan sampai nanti satu waktu lalu muncul keluhan-keluhan. Aduh, anakku minta ampun, kurang ajarnya bukan main. Ada seorang ibu sampai dipukul sama anaknya karena tidak mau kasih uang lebih banyak buat dia kuliah. Sampai ibunya mesti masuk rumah sakit. Ya. Dan macam-macam saudara-saudara pengalaman yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat perlu buat kita. Jangan sampai hanya baca Alkitab sendiri-sendiri. Nanti akhirnya pasangannya atau anaknya atau orang tuanya akan berpikir begini, ini memang cocok buat papaku gitu. Yang lain bilang ini cocok buat mamaku, ini cocok buat adikku, ini cocok buat kokoku, ini cocok buat suamiku, istriku. Tapi baca sama-sama supaya Alkitab itu bicara kepada kita semua. Ya, saudara-saudara, Alkitab itu untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Dan kita membawa kabar baik ini untuk mereka yang lain. Puji Tuhan. Oleh sebab itu pedangnya itu bukan hanya mata satu tapi mata dua. Pedang bermata dua. Dia akan masuk ke diri kita dan juga berguna buat lain orang. Ya, perhatikan saudara-saudara. Yang ketiga, protect the body. Jadi kita ini mempunyai kewajiban melindungi tubuh Anda ya dengan kuasa doa, dengan kekuatan doa ya, dengan kekuatan doa. Baik sekali kita membiasakan diri kalau ada sesuatu yang berbeda di tengah keluarga kita, saudara-saudara, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu penting ya. Membiasakan anak kita pergi dilepas dengan doa. Kita mengawasi anak-anak kita hanya sejauh mata kita memandang. Lebih dari itu sudah nggak bisa. Ya toh, apa yang akan terjadi? Nah, tetapi dengan doa ini kita minta Tuhan menyertai mereka. Entah di sekolah, entah pergi kemana, ya. Kita minta Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara, saling mendoakan satu dengan yang lain. Apa pengaruh yang datang dari luar selama mereka ada di luar, kita tidak tahu. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya juga dengan kawan-kawan di tempat kerja kita. Mungkin kawan yang sebelah sana, perusahaan yang lain ingin membajak mereka untuk pergi ke sana. Bisa terjadi. Saudara-saudara. Walaupun nanti dia di sana juga mungkin tidak kerasan. Ya. Tetapi kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Ada hubungan batin. Dan tubuh kita pun akan dikuatkan. Ya, saudara-saudara. Kadang-kadang tidak ada apa-apa. Perasaan itu muncul. Apa rasa sakit, ya padahal penyakitnya tidak ada. Tapi hanya karena itu tadi, ada pengaruh roh-roh yang lain yang membuat tubuh kita lalu jadi berubah. Perlu direnungkan, berdoa bersama. Ya, ini ayat yang disebutkan tadi dalam Efesus tadi. Dia mengingatkan supaya kita berdoa. Efesus pasal yang ke-6. Ya. Berdoalah dengan segala permohonan. Ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tempat kerja kita. Ya, dan untuk pelayanan kita. Jadi kita tahu kita ini dipanggil untuk menjadi penjaga. Ini yang kita mesti sadar. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga. Mungkin Anda berkata, saya kan cuma anak yang paling kecil lagi. Oh ya, ini bukan tergantung anak besar atau anak kecil. Tetapi setiap kita punya tanggung jawab. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga.
Mungkin kita berkata, loh aku kan cuma istri, aku bukan suami. Ya itu kan kepala rumah tangga punya urusan gitu. Oh tidak, kita semua yang mendengar. Ya saudara-saudara, kita punya tanggung jawab. Kita dipanggil sebagai penjaga. Puji Tuhan. Yang kedua, penyedia. Penyedia ini bukan hanya nyediain duit. Saudara-saudara, bukan hanya menyediain apa saja yang dibutuhkan di dalam keluarga. Ya, itu hanya salah satunya saja. Salah satunya saja. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Jika seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang dimaksud dengan memelihara ini apa? Menyediakan apa untuk keluarga kita, untuk sanak saudaranya? Hanya uang? Tidak cukup. Ada seorang ibu, dia berkata, anakku nuntut aku luar biasa. Mama kok tidak seperti saudaranya mama, yang kaya dan bisa nuruti anaknya. Waduh, ya. Dan dia nuntut, sampai ibunya dikaploki sama dia. Karena uang yang diberikan kepada dia kurang katanya. Disekolahkan sudah habis miliaran, dia tetap anggap kurang. Karena aku tidak bisa jadi seperti saudaraku yang lain. Saya kemarin waktu di Adiasa, saya ketemu dengan seorang bapak. Dia cerita lalu dia bilang, aku umur 5 tahun, papaku sudah tidak ada. Dia meninggal usia muda, 40 lebih. Saya tahu orang tua saya, papa saya, dia umur 3 bulan, papanya sudah tidak ada. Tapi mereka semua tumbuh menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau sampai ada orang tua di sisi kita, bukan untuk diisep. Dari sejak kecil kita sudah mengisep susunya. Lalu sekarang sampai tua pun, sudah besar pun masih mau isep lagi. Saudara-saudara, ini kasihan. Karena apa? Karena keluarga ini tidak peduli dengan penyediaan ini. Yang pertama, penyediaan tentang visi keluarga. Apakah visi keluarga kita pernah disampaikan? Ya, visi untuk keluarga kita. Apakah ini pernah disampaikan? Ada anak yang bilang begini sama orang tuanya setelah dia lulus dari Australia. Dia tidak kenal orang tuanya, lalu dia bilang, ya ini hasilnya aku disekolahkan di Australia. Tuh. Ini karena apa? Karena visi keluarga tidak disampaikan. Visi itu perlu disampaikan sampai kita sendiri bosan untuk menyampaikannya. Saudara-saudara, kita semua mesti tahu bahwa Tuhan memanggil keluarga kita. Ya, Tuhan punya tujuan dengan keluarga kita. Sekali lagi bukan hanya hal-hal duniawi. Kalau sampai hanya hal-hal duniawi, kita akan ketemu yang tadi-tadi itu. Karena apa? Dia membandingkan. Di dunia ini kalau kita bisa membandingkan berarti kita waras. Betul bukan? Loh, sepatuku kok robek, yang lain sepatunya baru. Ya kan? Loh, sepatuku ini sudah 20 tahun, yang lain ganti terus tiap minggu. Nah ini wajar kalau dia sadar seperti itu. Tetapi kalau dia punya visi tentang keluarga, ini jadi berbeda. Berpikirnya jadi lain. Ya, orang hidup tanpa visi itu memang hidupnya lain dengan orang yang punya visi. Ya. Hebat. Keluarga dari Mokhtar Yadi, dia berkata kepada salah satu mantunya, kamu jangan anggap kamu kawin masuk dalam keluarga ini lalu kamu bisa dapat kerjaan dari tempat ini. Kamu justru harus membuktikan dirimu. Lalu mantunya ini bilang, oh itu sudah pasti, dia bilang. Aku akan membuktikan diriku. Dan aku akan jadi lebih gede dari kamu. Waduh. Ya, saudara-saudara. Dan betul, dia membuktikan dirinya.
Dan dia kerja sampai berhasil. Dan dia selalu memberi kesaksian, Tuhan yang bikin aku berhasil. Jadi visi keluarga perlu dijelaskan. Ya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai nanti sudah kelewat, kita tidak punya waktu untuk membangun mereka. Karena ini pohon sudah miring. Mau diluruskan udah nggak bisa. Dia harus ditebang. Saudara-saudara. Jadi ayo kita semua mau tahu visi dalam keluarga kita. Yang kedua, kita harus menjadi penyedia ini. Bukan hanya menyediakan uang saja, bukan, ada sisi yang dibutuhkan, yaitu kebutuhan emosional untuk keluarga. Ya, kita perlu menyediakan itu. Apa? Kasih sayang, hubungan satu dengan yang lain. Perlu terus terjamin, ya, terjalin. Kalau toh kita menjadi pengusaha yang sibuk sekali, oke, mungkin itu hanya untuk satu waktu tertentu, tapi kemudian kita harus bisa menyediakan, ya, kesempatan untuk memenuhi kebutuhan emosi dalam keluarga kita. Kebutuhan emosi itu adalah kasih sayang. Penting, ya. Saudara-saudara, ada orang tua yang pergi meninggalkan keluarganya, bekerja sampai 5 tahun, 10 tahun. Dan mungkin karena bebasnya di sana sampai lupa keluarganya. Ada juga yang tanggung jawabnya ada. Sehingga tiap hari sekarang ada fasilitas. Bisa video call dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ini perlu untuk menjawab kebutuhan emosi dari keluarga. Ya, jangan sampai hubungan ini loose, lalu kita masuk dalam satu masalah yang lebih besar. Kalau kebutuhan emosi itu tidak terjawab, lalu keluarga kita ini, terutama anak-anak kita, mereka akan masuk dalam yang disebut survival mode. Ya, mereka harus berusaha sendiri bagaimana caranya untuk survive. Ya, dan kalau tidak positif pasti negatif hasilnya. Kalau negatif mereka menjadi vulnerable, menjadi rapuh. Tapi kalau mereka positif, mereka menjadi orang yang tangguh. Ya. Ini kita mesti jelas. Kemudian, provider of physical need. Untuk kebutuhan jasmani. Penyedia untuk kebutuhan jasmani. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya mendengar sebuah pembicaraan, dia mengatakan orang itu tidak selalu mencuri dengan mengambil uang. Termasuk ini, kalau dia tidak bekerja jangan dia makan. Kalau dia tidak bekerja lalu dia makan, ini bisa membuat makanan orang lain yang dia makan. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Setiap orang mesti punya tanggung jawab untuk melakukan tugas untuk bekerja. Ya. Dan saudara-saudara lihat, kadang-kadang lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau istri itu mempunyai pemasukan yang lebih besar dari suaminya? Apakah nanti ini tidak merubah tatanan keluarga? Karena istrinya sungkan, karena suaminya sungkan, karena istrinya punya income yang lebih besar. Ya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan menciptakan wanita itu menjadi penolong, helpmate. Penolong itu selalu pasti lebih kuat dari yang ditolong. Betul bukan? Pasti dia lebih kuat dari yang ditolong. Tetapi prinsip Alkitab tidak berubah. Ya, Tuhan memang memanggil suami untuk mengasihi istrinya. Dan istri untuk menghormati suaminya. Dan ini tidak berubah. Dan ini tidak dirubah karena
income. Saya melihat juga ada istri-istri yang mempunyai dan memang dia kerjanya luar biasa dan dia punya skill di sana. Lalu suaminya justru yang membesarkan anak-anaknya. Ya, karena memang keadaan seperti itu dan mereka berjalan dengan baik juga. Ya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai itu menjadi masalah lalu merubah tatanan. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi penyedia. Ya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara. Kita mesti tahu bahwa Tuhan memanggil kita menjadi gembala. Ya, untuk menggembalakan. Mungkin ada yang berkata, saya kan bukan pendeta. Ingat, saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk menggembalakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudara, sebagai imam-imam, ya, imamat yang rajani, sebagai imam-imam dalam kehidupan, kita punya tugas ini, menggembalakan. Jadi jangan sampai kita sendiri kosong tidak punya firman Tuhan. Ya, keluarga kita membutuhkan pesan firman Tuhan. Dan kita perlu menyampaikan itu dalam keluarga kita. Sebab kalau tidak ada firman Tuhan, nanti waktunya panjang, dibuat apa? Gosip, dibuat rasan-rasan, cerita om ini, tante ini, ya, saudara ini, saudara itu, saudara-saudara. Nah, akhirnya nanti pesan firman Tuhan yang tidak ada untuk keluarga ini akan kosong. Satu waktu, tenggang waktu ini keluarga kita tidak mendapat pesan Tuhan. Dan ini akan merugikan. Yang kedua, menggembalakan supaya mereka tahu tentang pengorbanan Tuhan. Ya, tentang pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan. Supaya mereka mengerti Kristus itu menebus jemaatnya, kita semua ditebus. Ya, Kristus berkorban bagi kita. Supaya apa? Tujuannya supaya semua anggota keluarga mengerti bagaimana mesti punya sikap berkorban terhadap satu dengan yang lain. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik. Ya, saudara-saudara, kalau ini bisa terjadi dan kita akan melihat kehidupan yang menyenangkan. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menggembalakan mereka sampai menemukan hadirat Tuhan. Ya, sampai menemukan hadirat Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menuntun mereka untuk menggembalakan mereka untuk datang pada penyembahan kepada Tuhan. Saudara tahu keluarga Ayub itu keluarga tukang pesta. Hampir tiap malam mereka pesta bergiliran. Dari anak yang laki 1 sampai anak yang ke-7. Semua pesta tiap hari. Tapi orang tuanya sadar dari pesta bisa ada kesalahan. Lalu dia tiap pagi bikin mezbah dan dia panggil anak-anaknya untuk dikuduskan lagi. Jadi kita semua punya tugas, saudara-saudara. Bawalah mereka ke hadirat Tuhan supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Kita tidak bisa hanya titip, ya aku titip istriku, aku titip sama suamiku, aku titip sama kakakku. Adikku pergi gereja kok, orangnya rajin, dia pelayanan. Kalau sampai di pintu sorga kita tidak bisa bilang, nanti aku titip sebutan namaku di sana ya gitu. Saudara-saudara, karena kita mesti menghadap Tuhan, setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Ya, nah selanjutnya saudara-saudara, menggembalakan supaya mereka
menemukan prinsip kepemimpinan Tuhan. Ya, untuk mengerti kepemimpinan Tuhan. Bukan sekedar menjadi pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bukan. Tapi ada nilai-nilai Tuhan yang harus dimasukkan di sana. Ini penting. Jangan sampai tidak ada nilai-nilai Tuhan. Kalau tidak ada nilai-nilai Tuhan di sana, saudara-saudara, itu tadi. Siapapun yang kerja di tempat kita, mereka hanya ingin pikir cuan, ingin untung. Justru orang yang dibayar tiap bulan justru bikin untung terus dari perusahaan itu untuk dirinya. Nah, kita bisa mangkel, betul bukan? Saudara-saudara, tapi kalau nilai-nilai Tuhan dimasukkan, ini membuat semua orang bisa bekerja dengan baik sebagaimana seharusnya. Ya, saudara-saudara, dan inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara sekalian. 3 tugas tanggung jawab ini jangan sampai lewat dari diri kita. Protect, provide, dan pastoring. Jadi Tuhan memberi kita tugas untuk menjadi penjaga, untuk penyedia, dan juga menjadi penggembala, ya, di mana saja kita berada. Karena dia memberi kita suatu kehormatan, ya, satu kehormatan. Kita itu diberi kesempatan yang luas. Kita diberi, ya, saudara-saudara, ini hal yang luar biasa sekali. Jangan sampai ini kita lewatkan, tapi ayo kita bangun dengan penuh rasa tanggung jawab. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau cerita Simpson ini menjadi contoh buat kita, dan marilah kita mau membangun diri kita untuk ke depan menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya, orang pandai itu belajar dari pengalaman orang lain. Betul bukan? Kita tidak perlu menjalani sendiri, kita belajar dari pengalaman orang lain. Dan kita mau hidup jadi lebih baik. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Hari ini kita datang menghadap kepada Tuhan. Kalau toh mungkin waktu-waktu yang lalu kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi sekali lagi tidak ada waktu dan kata terlambat. Kita semua di dalam Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan untuk diperbaiki terus. Dan kita mau berkata kepada Tuhan dari dasar hati kita, Tuhan, aku terima kasih kalau Tuhan jadikan aku penjaga. It's an honor. Ini suatu kehormatan. Terima kasih kalau Tuhan jadikan aku sebagai penyedia. Ya, ini kehormatan dari Tuhan. Terima kasih kalau aku juga dijadikan sebagai penggembala terhadap keluargaku dan tempat kerjaku dan pelayananku. Haleluya. Haleluya. Ya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja
Yesus, kami datang menghadap kepada Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Mungkin di masa yang lampau kami melewatkan dan kami terlalai karena kami hanya memandang pada satu arah. Tetapi hari ini kami mau kembali mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Haleluya. Kami tahu tidak ada kata terlambat, tapi kami semua dapat dijadikan, ya Tuhan, sebagai hakim-hakim, pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat kami, Tuhan tunjuk kami, supaya kami boleh menjadi penjaga, penyedia, haleluya, dan penggembala. Sehingga kami boleh melihat kehidupan yang akan terus berlangsung, ya Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan berkat Tuhan atas kami masing-masing. Haleluya, dalam nama Yesus. Engkau tahu setiap hati yang berseru kepadamu. Haleluya, setiap hati yang berbicara kepada Tuhan, yang memohon kepada Tuhan, untuk setiap keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, supaya kami benar-benar boleh berdiri menjadi hakim, menjadi penolong, menjadi penyelamat. Haleluya, di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya umat-Mu akan pulang. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani akan pulang menyertai kita semua dan menjadi bagian hidup kita. Tuhan, berkatilah umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman. Tuhan memberkati mereka dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jangan lupa tanggal 13 hari Kamis kita berkumpul bersama-sama, ya. Puji Tuhan.